Halo, jumpa lagi di channel kebanggaan kita, Karel Klong Official ya. Semoga sahabat Karel Klong Official sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas berita ya. Berita yang akan kita ulas yaitu berita yang ditulis oleh CNN Indonesia pada Selasa 20 Juni 2023. Judulnya adalah LSI Denny JA, pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi ubah haluan ke Prabowo Subianto ya. Jadi hasil survei LSI pada bulan Mei ya, 30 Mei sampai 12 Juni itu menunjukkan bahwa ada perubahan arah dukungan ya. Jadi para pemilih Jokowi itu ternyata sebagian besar mengubah arah dukungannya ke Prabowo Subianto ya. Hasil yang dicapai oleh Prabowo Subianto pada survei periode Mei Juni itu adalah 43,3% ya, dibandingkan dengan bulan Maret 35,8% dan bulan Januari lalu 29,7%. Jadi artinya Prabowo mengalami peningkatan secara berkala ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo justru sebaliknya ya. Ganjar pada periode Mei Juni itu memperoleh 42,3% ya, selisih dengan Prabowo Subianto 1%. Kemudian kalau pada bulan Maret justru tinggi ya, 47,8% dan bulan Januari 53,2%. Jadi kebalik ya. Ganjar mengalami penurunan secara berkala, sementara Prabowo mengalami kenaikan secara berkala pula ya. Kemudian peneliti LSI juga mengatakan bahwa ada 3 aspek yang membuat pemilih Jokowi itu justru mengubah arah dukungannya ke Prabowo Subianto. Yang pertama adalah kasus atau isu penolakan Ganjar Pranowo terhadap tim Israel ya, yang mana menyebabkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab. Walaupun yang Ganjar itu bukan menolak Piala Dunia ya, tetapi pernyataan dia itu justru menimbulkan Piala Dunia penyelenggaraan Piala Dunia U20 akhirnya dipindahkan ke Argentina ya. Walaupun sekali lagi, walaupun yang pembangun narasi penolakan ini bukan hanya Ganjar sendiri, tetapi semua kesalahan ini seolah-olah dilimpahkan ke Ganjar Pranowo. Nah, ini adalah bagian dari resiko politik yang harus ditanggung oleh Ganjar Pranowo. Jadi ini menjadi salah satu penyebab pemilih Jokowi itu berpikir ulang ya. Apakah Ganjar Pranowo ini akan loyal kepada Jokowi atau tidak? Nah, buktinya ini kan Piala Dunia ini kan saya kira seharusnya menjadi satu legasi Jokowi ya. Satu saya kira peninggalan bersejarah buat Jokowi. Tetapi akhirnya sia-sia belaka ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga bersama tim ya, PSI dan sebagainya akhirnya nihil ya. Nah, ini menjadi satu catatan penting buat pemilih Jokowi ya. Kemudian yang kedua adalah sebutan petugas partai yang selalu disematkan kepada Ganjar Pranowo juga menjadi salah satu penyebab pemilih Jokowi itu mempertimbangkan ya. Jadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo dibanding-bandingkan. Ternyata menurut pemilih Jokowi ya Prabowo Subianto lebih memiliki kebebasan ya atau kemerdekaan dalam menentukan kebijakan, dalam mengambil keputusan ketika menjadi presiden nanti, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang justru ada keterikatan kuat dengan partai politik. Ya, ini juga menjadi satu bahan penilaian bagi pemilih Jokowi ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah Prabowo Subianto memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi dan keluarganya ya. Prabowo sering bertemu Jokowi berkali-kali, kemudian juga sering bertemu
anak-anak Jokowi. Nah, ini juga menjadi satu penilaian bagi pemilih-pemilih Jokowi, sehingga mereka memutuskan berubah arah dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, jadi menurut saya bahwa apa yang dikatakan oleh LSI ini memang real di lapangan seperti itu, dan dalam waktu-waktu ke depan ini memang Prabowo Subianto akan terus melejit ya. Elektabilitas Prabowo Subianto itu akan tinggi terus ya, dan Ganjar akan semakin ditinggalkan. Kenapa? Karena memang Prabowo Subianto masih sebagai pembantu Presiden Jokowi. Jadi ada kesempatan untuk bertemu Jokowi itu juga saya kira menjadi satu faktor ya, menjadi satu momen endorse yang luar biasa buat Prabowo Subianto ya, karena mereka masih mitra ya. Prabowo Subianto masih pembantunya Jokowi, sehingga tidak bisa tidak terbantahkan itu pertemuan mereka itu akan selalu terjadi, dan itu memberikan pesan yang baik ya kepada publik untuk Prabowo Subianto ya. Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo tidak punya banyak waktu untuk bertemu Presiden Jokowi, sehingga menurut saya ya memang peluang Prabowo Subianto untuk melejit itu terbuka lebar ya, dan memang pasti akan terus melejit. Intinya adalah Prabowo terus menunjukkan loyalitas ya kepada Presiden Jokowi, kemudian komunikasi politiknya yang sudah bagus banget itu terus dipertahankan ya. Dan yang berikut adalah narasi keberlanjutan itu juga harus selalu didengungkan, dikapitalisasikan, baik oleh Prabowo maupun oleh tim relawan atau pendukung Prabowo Subianto. Dan satu hal yang sangat penting juga adalah penyebab kejatuhan Prabowo juga tidak lain dan tidak bukan dari tim dekat atau orang dekat Prabowo Subianto. Jadi orang dekat ya, tim pendukung, tim relawan Prabowo Subianto ya harus benar-benar merawat, menjaga situasi atau suasana yang sangat menguntungkan Prabowo saat ini. Memang harus dirawat dan dijaga secara baik ya. Jangan sampai narasi-narasi yang ngelantur, narasi-narasi yang gak jelas ya justru membuat pemilih yang sebenarnya sudah memutuskan ke Prabowo akhirnya beralih ke sosok yang lain ya. Itu yang kemudian satu soal lagi bahwa momen persepak bolaan ini juga di satu sisi Ganjar Pranowo ada menjadi bumerang, tapi di sisi yang lain Prabowo diuntungkan ya. Kenapa? Karena memang Prabowo punya sejarah yang bagus terhadap persepak bolaan nasional ya. Prabowo bukan hanya berkoar-koar atau bukan hanya berpidato doang, tetapi Prabowo membuktikan dengan tindakan nyata bagaimana dukungannya terhadap sepak bola nasional. Prabowo punya cita-cita besar, Prabowo punya visi yang besar untuk membuat persepak bola nasional ini makin berkembang dan bersaing di internasional, dalam hal ini adalah Piala Dunia. Jadi ini dalam beberapa waktu ke depan kan ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sepak bola ya, justru menguntungkan sekali buat Prabowo Subianto ya. Apalagi kalau kita kaitkan kita coba dengarkan pernyataan Effendi Ghazali ya, salah satu pengamat komunikasi politik ya, di salah satu stasiun televisi. Effendi mengatakan bahwa pemilih 2024 itu 63%-nya adalah pencinta sepak bola. Jadi saya kira ini presentasi yang sangat besar sekali, dan tinggal bagaimana para capres ini memanfaatkan peluang yang begitu besar ini. Siapa yang bisa mengambil hati para pencinta sepak bola nasional ya. Dan saya kira Prabowo sangat diuntungkan ya. Kemudian sosok lain yang sangat diuntungkan juga adalah Erick Thohir ya. Jadi kalau bicara soal sepak bola ya asosiasinya jelas ya. Kalau dalam kaitan dengan capres adalah Prabowo Subianto, dan kalau dikaitkan dengan sosok lain yang belum masuk ke capres atau cawapres adalah Erick Thohir. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, itulah ulasan singkat dari saya ya. Teman-teman boleh kasih komentar ya, kritik atau saran di kolom komentar channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Mantap.